Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar heboh wakil manajer Malut United tuding Persib dibantu wasit. Laga panas pekan ke-20 BRI Super League antara Persib Bandung melawan Malut United berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Maung Bandung. Namun drama tidak selesai di atas lapangan. Manajer Malut United terlibat dan terlihat tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Lewat unggahan di media sosialnya, ia secara terbuka menyatakan tak terima dengan hasil pertandingan, terutama menyoroti keputusan wasit yang dianggap merugikan Laskar Kiraha. Keputusan wasit Yuda Yamamoto memberikan penalti kepada Persib setelah melihat VAR di menit ke-36 dianggap terlalu dipaksakan. Sang manajer juga mengkritik habis-habisan wasit asal Jepang tersebut saat Tyron Del Pino dijatuhkan di kotak penalti Persib. Selain itu, wasit Yamamoto juga dikritik karena telah memimpin di 3 pertandingan Persib. Persib selalu mendapatkan hadiah penalti dalam 3 pertandingan ketika wasitnya adalah Yamamoto. Menurut kalian, apakah penalti untuk Persib kemarin sudah tepat atau Malut United memang layak protes? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Deadline transfer Arema FC resmikan Leo Guntara. Arema FC akhirnya memperkenalkan Leo Guntara sebagai rekrutan anyar mereka pada paruh musim ini. Pemain berusia 31 tahun tersebut direkrut untuk menambah kedalaman skuad sekaligus memperkokoh lini belakang Arema FC dalam lanjutan kompetisi Super League. Leo Guntara sebelumnya memperkuat Semen Padang dan dikenal sebagai salah satu bek kiri yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi sepak bola nasional. Pemain berusia 31 tahun itu juga telah didaftarkan Arema FC dan disiapkan untuk menghadapi Persija Jakarta. Heboh lagi, Persib dituding langgar aturan transfer Sergio Castel. Persib Bandung tengah menjadi sorotan publik setelah muncul tudingan pelanggaran aturan transfer pemain yang ramai diperbincangkan di media sosial. Isu tersebut menyebutkan bahwa proses administrasi pemain Sergio Castel dilakukan melewati batas waktu verifikasi yang telah ditetapkan. Tudingan itu beredar di unggahan dari akun Instagram Sliding Tackle yang menampilkan tangkapan layar sistem pendaftaran pemain. Dalam unggahan dari forum wasit IDN, disebutkan bahwa dokumen Sergio Castel tercatat diverifikasi pada 4 Februari. Sementara batas verifikasi pemain diklaim akun tersebut sampai 30 Januari. Unggahan itu kemudian memunculkan narasi bahwa Persib Bandung bersama PSSI diduga melanggar regulasi transfer ilegal, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip fair play dalam pengelolaan kompetisi. Di sisi lain, informasi berbeda juga beredar terkait surat pemberitahuan transfer pemain yang menyebutkan bahwa batas akhir pendaftaran dan proses transfer masih berlangsung hingga 6 Februari 2026. Artinya tanggal 4 Februari yang tercantum dalam sistem masih berada dalam rentang waktu yang diperbolehkan sesuai surat edaran resmi terkait transfer pemain. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Persib maupun operator Liga dan PSSI yang menegaskan adanya pelanggaran aturan dalam proses transfer Sergio Castel. Akan tetapi, akun yang pertama kali menuding Persib melakukan pelanggaran atas masuknya Sergio Castel kini jadi perbincangan di kalangan bobotoh. Eksekusi penalti dingin ala Tom Hai. Gelandang Persib Bandung Tom Hai mengaku menikmati perannya saat mampu menyumbang gol melalui eksekusi penalti dalam duel menghadapi Malut United. Dalam pertandingan itu, Hai dipercaya untuk menjalankan tugas dari titik putih dan berhasil menunaikannya dengan sempurna pada menit ke-36. Hai pun membeberkan bahwa dirinya memang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai algojo penalti Persib. Ketika kesempatan itu datang, Tom Hai tidak menyia-nyiakan. Ia menjaga ketenangan dan memusatkan perhatian agar tugas bisa dijalankan sesuai rencana. Secara keseluruhan, Hai menilai Persib memang pantas keluar sebagai pemenang. Ia bahkan melihat timnya memiliki peluang untuk mencetak gol lebih cepat sejak awal pertandingan. Margono disiapkan untuk jadi kiper nomor 1 Persija. Persija Jakarta melakukan pergerakan menarik di penutupan bursa transfer Januari 2026. Mereka menggait Cyrus Margono. Cyrus Margono adalah penjaga gawang keturunan Indonesia Amerika. Margono sudah memegang paspor Indonesia sejak 2024. Ada fakta menarik mengenai kepindahan Cyrus Margono ke Persija. Kiper berusia 24 tahun itu tidak melibatkan agen dalam kepindahan kali ini.
Hal itu diungkap oleh Emil Begzik, agen yang dulu sempat bekerja sama dengan Margono. Menarik untuk menanti kiprah Sirus Margono di BRI Super League. Apakah ia bisa langsung menjadi kiper nomor 1 Persija? Bisa saja karena Andri Tani sudah tua, begitu juga dengan Carlos Eduardo yang dikabarkan akan pensiun musim depan. Sosok Alvan Suaib, Persebaya lagi-lagi telurkan bakat muda. Alvan Suaib sukses cetak gol di tengah krisis lini depan Persebaya Surabaya lawan Bali United, menjadi cerita utama dari malam dramatis di Gianyar. Masuk dari bangku cadangan, pemain muda itu tampil efisien dan langsung memberi dampak nyata saat Persebaya sangat membutuhkan solusi di lini depan. Berawal dari umpan Rivera, tanpa kawalan berarti Alvan menyelesaikan peluang itu dengan satu sentuhan terukur. Bola meluncur mulus ke gawang Bali United dan mengubah skor menjadi 0-2 untuk Persebaya. Di pertandingan tersebut Persebaya menang 1-3 atas Bali United. Alvan memberi harapan baru sekaligus opsi segar bagi Fernando Tavares untuk laga-laga berikutnya. Ivar Jenner debut di lapangan becek berlumpur di Kediri. Hujan deras yang mengguyur Stadion Brawijaya membuat lapangan tergenang air dan sirkulasi bola tersendat. Babak kedua baru berjalan 5 menit dan wasit Chandra memutuskan duel kedua tim ditunda selama 1 jam. Saat itu Persik Kediri sudah unggul 2-1 lawan Dewa United. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner akhirnya diberikan kesempatan masuk pada menit ke-67 menggantikan Ricky Kambuaya. Dewa semakin intens melakukan serangan, sedangkan tim tuan rumah berupaya mencari gol dari serangan balik. Namun tidak ada yang berbuah hasil sampai wasit Chandra membunyikan skor penutup jalannya laga. Skor 2-1 bertahan hingga laga selesai. Sebagai Ivar Jenner tidak kaget ya main di Indonesia. Fernando Tavares puas Persebaya obok-obok Bali United. Pada duel sengit tersebut Persebaya memimpin 1-0 di babak pertama berkat sepakan Mihailo Perovic di menit ke-26. Dominasi bajul ijo berlanjut selepas jeda ketika Alvan Suaib menggetarkan jala gawang pada menit ke-69 usai menerima umpan matang Francisco Rivera. Hanya berselang 5 menit Risto Mistrevski mempertegas keunggulan Persebaya menjadi 3-0 melalui golnya di menit ke-74. Tim Serdadu Tridatu baru bisa membalas dan memperkecil ketinggalan pada menit ke-69 atau 89 lewat aksi Jordi Bruins. Pelatih Persebaya Fernando Tavares menilai laga tersebut berlangsung menarik dengan atmosfer stadion yang luar biasa. Namun ia mengakui timnya harus menghadapi situasi sulit lantaran sejumlah pemain mengalami cedera dan terpaksa ditarik keluar lapangan. Arsitek asal Portugal itu merasa anak asuhnya banyak menciptakan peluang penting. Dia mengklaim Persebaya tampil sangat dominan jika merujuk pada catatan statistik di lapangan. Dewa United sindir lawan Persik seperti rawa. Pelatih Dewa United Jan Olderi Kering mengeluhkan permukaan lapangan Stadion Brawijaya Kediri yang becek habis diguyur hujan deras. Gara-gara kondisi tak ideal itu, Dewa United harus takluk 1-2 dari Persik Kediri pada pekan ke-20. Pada babak pertama sebelum hujan turun, arsitek asal Belanda itu menyebut Ricky Kambuaya dan kawan-kawan bisa bermain normal dengan karakter khas penguasaan bola sempurna. Namun memasuki babak kedua, The Banten Warrior tak mampu menunjukkan jati dirinya. Bahkan pertandingan sempat ditunda 2 kali 30 menit untuk menunggu hujan reda dan air menggenang lapangan disedot dengan pompa air. Jika Anda berjalan di lapangan ini, sungguh itu mengerikan. Kami sudah melihatnya saat latihan. Lapangan lembut sekali karena hujan. Sekarang kami main di rawa, makanya kami hanya memainkan bola simpel dengan bola panjang, ungkap Jan Olderi Kering. Becek sedih Rio Matsumura didepak Persija ke Bayangkara FC. Rio tidak punya tempat lagi di Persija seiring keputusan tim ibu kota merekrut gelandang berkebangsaan Brazil Jean Mota di penutupan bursa transfer. Pengumuman Rio Matsumura berpisah dengan Persija Jakarta disampaikan secara resmi oleh klub pada Sabtu 7 Februari pagi. Pemain berusia 31 tahun itu akan dipinjamkan ke klub Super League lain. Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas menyampaikan bahwa keputusan meminjamkan Rio Matsumura adalah langkah yang dipertimbangkan secara matang demi keberlangsungan perkembangan karir sang pemain. Sebenarnya Rio Matsumura adalah pemain yang sangat diidolakan Jakmania, namun performa musim ini membuatnya harus didepak oleh Mauricio Souza. Dalam fase persiapan tim menyongsong musim ini, Rio Matsumura harus menepi akibat cedera hamstring sejak Agustus 2025.
Setelah sembuh, Rio bermain melawan Semen Padang, namun malah mendapatkan hukuman dari Komdis PSSI akibat perilaku buruk ke wasit. Selanjutnya kita ke hasil dari Super League hari ini. PSM Makassar berhasil mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan tuan rumah PSPS Biak dengan skor 1-2. Sementara itu di pertandingan lainnya, Semen Padang juga berhasil meraih 3 poin lewat kemenangan dramatis. Gol dicetak Diego Mauricio lewat titik penalti di menit ke-90 plus 14. Derby saudara antara Persija Jakarta versus Arema FC dimenangkan oleh Arema FC dengan skor 0-2. Gabi Silva bermain sangat bagus di laga ini dengan mencetak 2 gol dan pemain baru Persebaya banyak yang belum main atau jadi cadangan saja. Dan berikut ini klasemen sementara, Persib ada di puncak klasemen diikuti Borneo FC, Persija tertahan di peringkat ketiga, nomor 4 ada Malut United, nomor 5 ada Persebaya yang semakin naik ini setiap harinya atau setiap minggunya. Dan Arema FC ada di nomor 9 menempel Bali United dan juga PSM Jogja. Di zona papan bawah, Bayangkara Presisi ada di nomor 10, 11 Persik Kediri yang kemarin juga menang, 12 Dewa United, 13 PSM Makassar, 14 Madura United, 15 PSPS Biak. Dan di zona degradasi, Semen Padang, Jepara dan juga Persis Solo menang semua di pekan ke-20 ini. Gimana dengan jagoan kalian guys?